Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan pula, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamat, engkau tidak percaya engkau dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap kan? Haleluya. Karena firman Allah berkata, dengan hati yang percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat rehat, dan selamat kita menyisikan waktu kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum tidur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami adalah keluarga yang diberkati. Juga Tuhan, kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Bapa di surga. Terima kasih, yaitu dengan menikmati sukacita dari hidup dalam kerukunan sebagaimana firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Mazmur 133 ayat yang 1 dan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi tema kita adalah sukacita dari hubungan yang rukun atau hubungan yang harmonis, ya. Betapa indahnya kalau kita hidup dalam kerukunan, keharmonisan. Bukan berarti ketika orang hidup rukun satu dengan yang lain harus sama, ya, harus setuju dalam segala hal. Tidak juga. Seperti kita tahu bagaimana chord musik atau not itu yang begitu banyak. Tapi ketika dirangkai menjadi sebuah nada yang indah karena perbedaan-perbedaan itu. Kita banyak pemikiran-pemikiran, kita banyak pendapat tentang sikap-sikap kehidupan, tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terus kita hidup untuk Dia, untuk kebenaran. Itu tujuan kita, setiap orang yang percaya. Itu sebabnya setiap orang yang percaya, kita harus memegang nilai-nilai. Apa yang kita katakan, itu harus kita perbuat. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang diperbuat oleh anak-anak saya dalam arti untuk hal yang positif. Di mana ketika anak-anak saya, bukan saya mau berjanji tidak melakukan, tidak. Tetapi pada waktu kami mau berangkat ke satu tempat permainan di mall lama dan di daerah ini, lalu kemudian anak-anak saya sudah siap-siap, kita sudah siap mau tutup pintu ini, tiba-tiba datang orang jemaat yang punya masalah dan kita harus ngobrol, kita harus doakan, dan dia curhat di situ dan lain sebagainya. Dan kemudian anak-anak saya, karena itu time leisure-nya, time bermainnya, jadi time leisure-nya itu kok diambil gitu. Lalu mereka mulai marah sama bapaknya, mulai bilang, usir Pak, usir. Lalu saya bilang, jangan, nanti kita apain. Tapi sampai jam 9:30 belum selesai, ya. Dan kemudian
Nah, lewat sedikit, lalu kemudian dia pamit. Dan anak saya tetap ngotot. Dan di tengah-tengah yang mau saya katakan tadi, ada satu yang anak saya besar mengambil ukulelenya. Dia bernyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Katanya kalau bapak khotbah, ya, kalau janji harus dilakukan. Bapak udah janji. Bapak sudah janji tapi nggak lakukan, dia bilang. Loh, saya bilang apa yang nggak saya lakukan? Saya bilang, ini buktinya. Harusnya kan ini apa kita? Ya udah besok. Enggak sekarang. Oke sekarang. Tapi kalau saya sudah antar kalian ke sana, ya saya tahu dari sana jam 9:30 itu udah siap-siap tutup itu. Jadi kalau saya sampai sana kita tutup, itu berarti Bapak bukan tidak bayar harga ya, sudah bayar itu. Jadi atau saya katakan kita besok lebih awal berangkat dan kamu puas-puas untuk main di situ. Dan pada akhirnya mereka bisa mengerti, mereka minta supaya besok saja. Dan setelah itu besoknya saya bawa mereka pulang, sudah tengah hampir ya mau tutup mall itu. Ya, kemudian anak saya bilang, "Udah ya, Bapak, enggak sudah bayar janji." Dan Bapak tidak mau lagi berjanji. "Enggak, Pak." Yang kecil itu bilang, "Janji aja, Pak, janji." Yang mau saya katakan adalah ketika kita mau hidup dalam keharmonisan, kita juga harus mengingat bahwa kod-kod itu kadangkala berbeda. Tetapi ketika menjadi ini ada mengganggu, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi seperti not musik itu yang dirangkai begitu indah, menjadi sebuah alunan nada yang begitu indah, bisa menangis, membuat orang gembira, bisa membuat orang terharu, bisa membuat orang menangis sesuai dengan penciptanya, ya. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, dan perlu kita ketahui bahwa harmoni itu, kerukunan itu penting, karena yang pertama, gereja adalah contoh positif bagi dunia. Ini kadangkala dalam sebuah organisasi yang terjadi perang, mau perebutan kekuasaan, perang, terjadi intrik-intrik yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, terjadi intrik-intrik yang ya kadangkala ya saya sebagai orang yang percaya melihat itu malu sebagai orang percaya. Tetapi rupanya keadaan seperti itu bukanlah hal yang tabu bagi orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tapi saya mau katakan, apapun yang kamu lakukan, dari Tuhan kita mendapatkan upahnya. Kalau engkau lakukan yang baik, engkau dapat upah yang baik. Tapi saya mau katakan, kalau engkau tidak melakukan yang baik, Tuhan tahu segala motif seseorang. Dan itu yang perlu kita jaga. Lakukan yang baik dan motifnya juga harus baik. Nah, kita ini sebagai gereja Tuhan hidup dalam kerukunan supaya menjadi contoh yang berakibat kepada orang lain betapa indahnya hidup dalam kekristenan itu. Betapa indahnya hidup dalam kerukunan. Saya sudah pernah hidup dalam gereja yang penuh dengan caci maki, yang hidup dalam curiga mencurigai, yang hidup dalam memaksakan kehendak, sehingga tidak terjadi keharmonisan, terjadi disharmony, disagree akhirnya, terjadi division, pembagian, terbagi oleh karena tindakan-tindakan orang-orang yang merasa hebat, yang merasa punya, yang merasa kaya. Dalam kerukunan ini, harta itu bukanlah menjadi nomor satu, tetapi Tuhan. Tetapi dalam keharmonisan itu kita saling berbagi satu dengan yang lain. Harta kita butuhkan, tapi bukan itu menjadi pengikat, tapi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pengikat, kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan serampangan. Yang kedua, kata firman Allah, kerukunan itu penting karena menolong setiap orang hidup dalam kehendak Allah. Jadi kalau how good and pleasant it is when brother live together in unity. Betapa
baik dan indahnya ketika orang-orang hidup rukun bersama dalam kesatuan, dalam kerukunan. Nah, itu sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang, hidup dalam damai. Bayangkan kalau satu keluarga saja ribut tiap hari, apa yang akan terjadi? Berkat Allah terhalang, muka menjadi muka menjadi muka jeruk purut, ya. Dan itu akan merusak tatanan keluarga, merusak keharmonisan keluarga. Itulah sebabnya tadi pagi saya mengatakan bagaimana keluarga yang sesama anggota keluarga itu, dan itu bisa juga dicitrakan sebagai setiap pribadi kalau hidup dalam apa yang saya katakan itu, yaitu takut akan Tuhan, membangun nilai-nilai, dan juga selalu membaca firman Allah dan mentaati firman Allah itu. Dan itu akan menjadi hal yang baik dalam kerukunan ini. Dan dasar kita bukan perkataan kita, tapi dasar kita itu adalah firman Allah. Jadi dalam kerukunan itu membuat kita selalu mau melakukan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang. Tapi ada banyak orang kadangkala tidak melakukan seenaknya, seenak perutnya, sehingga melukai orang-orang lain, menyakiti orang-orang lain. Kalau engkau terjerat dengan perkataanmu, udah, aku datang, selesaikan, lakukan sebagaimana awal yang kau lakukan. Gampang, itu kan kata Amsal. Tapi kadangkala orang tidak mau melakukan, merasa gengsi, merasa hebat, merasa berkuasa. Kita hidup untuk dalam kerukunan, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain, tidak saling menyakiti. Itu sebabnya pegang perkataan dan lakukan sesuai dengan perkataan. Jangan kau katakan A, kau lakukan B, kau katakan C, kau lakukan D. Yang akibat apa yang kau lakukan melukai, mencederai kerukunan. Yang seharusnya atmosfernya indah, yang seharusnya mendatangkan kebaikan, bisa saja mendatangkan kerusakan oleh karena perkataan-perkataan yang serampangan yang kita buat. Mungkin bagi sebagian orang itu masalah biasa, tapi tidak orang-orang yang berpegang pada kebenaran firman Allah. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang sudah terbiasa iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dosa. Itu sebabnya kalau kita orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, itu akan menyertai kita dan akan kita lakukan dimanapun kita berada. Mau sendiri, mau apa, tidak ada yang kita takuti selain Dia. Dan takut Tuhan itu membawa kita untuk terhindar dari segala dosa dan perbuatan-perbuatan kemunafikan, diskriminasi dan lain sebagainya. Apalagi sebagai orang percaya, hidup melakukan kehendak Allah. Sebagaimana Tuhan memegang perkataannya, setiap janjinya bagi orang-orang percaya akan digenapi. Demikian kita berpegang perkataan kita, lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang ketiga, sebagai yang ketiga adalah memperbaharui dan merevitalisasi pelayanan supaya lebih jauh lebih baik, menyegarkan ya satu dengan yang lain. Jadi kerukunan itu membawa api baru, pembaharuan itu membawa api baru bagi kita. Kerukunan itu membawa api semangat yang membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang merasa bisa merusaknya, bisa mengabaikan, ya tolong berpikir ulang. Karena apa? Kita tadi saya bilang di bagian 2 itu kita diajar dalam kerukunan itu untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita menghindari hal-hal yang bisa membawa kehancuran. Walaupun tadi saya sudah awali bagaimana sebuah musik itu menjadi hal yang sangat harmonis, walaupun terdiri dari not-not yang sangat berbeda yang satu dengan yang lain. Tetapi yang mau saya katakan adalah
dipetik oleh tangan yang mahir, dimainkan oleh tangan yang mahir, itu akan mendatangkan suara yang merdu dan indah sesuai dengan keinginan si penggubah lagu. Demikian juga Tuhan menginginkan kita hidup dalam pelayanan yang sangat berapi-api, pelayanan yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kalau engkau mau berapi-api dengan Tuhan, bukan karena semangat yang begitu-begitu, bukan. Tapi harus kamu mulai dari bangun pagimu dengan Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon semangat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, untuk bisa berjalan seiring dengan kehendak Allah. Dan kemudian saya mau katakan, kita terus hidup, kerukunan itu akan terus memperbaharui, merevitalisasi pelayanan kita, memberi warna baru, kehidupan baru, dan cahaya baru untuk pelayanan, untuk kepada hal yang lebih mantap, lebih luar biasa. Karena apa? Kerukunan itu tadi. Bagaimana bayangkan kalau setiap orang hidup dalam kerukunan, yang terjadi adalah keindahan dan harmonis, sebagaimana keinginan Tuhan memainkan setiap kita, peran kita masing-masing. Ada si sang kolerik, ada si sanguin, ada si pragmatik, ada si kolerik. Tapi ketika mereka dipadu menjadi sebuah kehidupan, akan menjadi membawa keindahan, bukan pada kehancuran. Kalau setiap orang menyadari peran mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati, semoga kita hidup dalam keharmonisan yang membawa manfaat bagi diri kita, bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk hidup dalam kerukunan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kalau ada yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan kami mau berdoa. Dan kiranya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangannya diangkat, ulurkan tanganmu, karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dan Tuhan boleh datang kepada mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar, dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu, biarlah kemurahan-Mu Engkau nyatakan, pertolongan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan bagi engkau yang mengalami permasalahan dalam hidupmu, serahkan semua kepada Tuhan. Percayalah Tuhan yang akan menolong. Sama kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini Bapa di surga. Dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan menolong setiap kami Bapa di surga dengan segala persoalan kami. Dan dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan kami nikmati, kebaikan Tuhan kami nikmati, sebagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api, dan Goliat, Daud melawan Goliat, kemenangan ada di pihaknya, atau Daniel yang dari lubang sungai diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena mereka adalah orang-orang yang hidup berkenan. Semoga kami adalah semua orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam ketika kita mendengarkan firman Allah dan sudah selesai mau tidur, ya doa dan saran saya adalah kita melakukan kehendak Allah senantiasa dan perkatakan firman Allah itu, supaya firman itu menjadi kekuatan yang rema dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.